Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat permata, bertemu lagi pada pertemuan kali ini masih di sini tentang pendalaman materi kelas 5 SD, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, tapi kali ini tentang pembelajaran kelima. Baiklah, jangan lupa sahabat permata tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk sahabat yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Rumah Cahaya Permata. Baiklah, kita lanjut ke pendalaman materi. Di sini kita akan belajar tentang otot sebagai alat gerak aktif. Kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang otot alat gerak aktif, sedangkan tulang alat gerak pasif. Kali ini kita belajar tentang otot alat gerak aktif. Nah, otot di sini dikatakan sebagai alat gerak aktif pada manusia. Otot di sini terdapat hampir di seluruh tubuh manusia. Nah, bagaimana cara kerja otot? Saat bekerja, otot akan melakukan yang namanya kontraksi. Caranya, otot bisa memanjang, ya, atau menegang dan memendek atau mengkerut, ya, untuk dapat menggerakkan tulang. Nah, di sini berdasarkan susunannya kita kategorikan otot itu menjadi 3 jenis otot. Apa saja? Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot jantung, dan ketiga di sini ada otot lurik. Seperti apa perbedaan di antara ketiga otot ini? Ayo kita simak gambar berikut ini. Nah, sahabat permata, perhatikan ketiga gambar otot ini. Ini adalah otot lurik, ini adalah otot polos, dan ini adalah jaringan otot jantung. Nah, jika dilihat dari ketiga gambar ini, ada kemiripan antara otot lurik dan otot jantung. Otot lurik, otot jantung ya, di sini mirip seperti otot lurik, hanya ada percabangan atau ada cabangnya. Nah, sekarang kita lihat di sini perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, kita lihat dulu dari segi bentuknya. Bentuk otot lurik memanjang dan silindris. Sedangkan otot polos bentuknya seperti gelendong, tapi ujungnya runcing. Sedangkan otot jantung ya bentuknya bercabang, silindris dan memanjang. Nah, otot jantung inilah yang tadi mirip dengan otot lurik, hanya bercabang. Kita lihat lagi dari segi jumlah inti sel. Untuk otot lurik jumlah inti selnya banyak. Untuk otot polos jumlah inti selnya 1. Sedangkan jantung juga banyak, lebih dari 1. Untuk letak inti selnya, otot lurik berada di tepi sel. Untuk otot polos di tengah sel. Sedangkan jantung juga di tengah sel. Kita lihat nih yang paling penting di sini juga sistem kerja ototnya. Untuk otot lurik sistem kerjanya sadar. Berarti sesuai kehendak kita ingin bergerak. Jadi baru dia bekerja. Kalau otot polos ya, sistem kerjanya adalah tidak sadar. Berarti bukan bergerak ini atas kehendak kita, berarti tidak sadar. Begitu juga dengan otot jantung, sistem kerjanya adalah secara tidak sadar, bukan atas perintah atau kehendak kita. Nah, kita lihat dari reaksi terhadap gerakan.
Kalau otot lurik reaksinya cepat. Kalau otot polos dan otot jantung reaksinya lambat. Nah, dari segi gerakan, otot lurik ini lebih cepat lelah. Sedangkan otot polos dan otot jantung itu tidak cepat lelah karena tadi lambat. Nah, untuk letaknya, untuk otot lurik melekat pada rangka, misalnya otot yang ada di lengan, otot yang ada di kaki. Nah, ini ya. Ini sesuai perintah kita ketika kita ingin berjalan, ototnya bekerja. Sedangkan untuk otot polos dan jantung, letaknya ini ada pada sistem organ. Untuk otot polos ada di sistem organ, misalnya organ pencernaan, ya, organ pernapasan. Sedangkan untuk otot jantung, jelas letaknya ada di jantung. Nah, itu tadi tentang otot sebagai alat gerak aktif. Sekarang kita masih tentang ide pokok pada teks lisan. Pada pertemuan pembelajaran keempat kita menentukan ide pokok pada teks lisan. Sekarang kita mendengarkan dan menyajikan ide pokok tersebut ya pada teks lisan. Nah, ide pokok adalah inti pembahasan dari suatu teks, inti pembahasan. Nah, seperti apa? Masih kita ingat-ingat lagi langkah-langkah yang diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Yang pertama di sini jelas dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Fokus dengarkan teks tersebut. Kemudian dicatat nih peristiwa-peristiwa penting atau hal-hal penting yang dibicarakan dalam teks, yang dibahas dalam teks. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Kalimat utamanya apa? Kemudian yang keempat, tentukanlah ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama tadi yang telah kita tentukan. Nah, setelah itu baru kamu tulislah setiap ide pokok dari teks yang kamu dengar ke dalam tabel. Baik, setelah itu kita lanjut masih tentang cover buku atau sampul buku. Ingat, cover itu adalah bagian yang sangat penting dari sebuah buku. Kenapa? Karena cover menggambarkan isi dari buku. Nah, kita lihat dulu ragam cover. Ragam cover ini terbagi menjadi dua. Ada cover berdasarkan kebutuhan buku. Misalnya di sini ada cover buku pendidikan, di sini cover buku masakan, dan di sini cover buku cerita. Ini berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang kedua, ada cover berdasarkan tampilan atau desain. Nah, di sini ada tampilannya yang sederhana, yaitu hitam, putih, dan jenis hurufnya juga sederhana. Ini biasanya untuk buku-buku ilmu pengetahuan. Sedangkan cover yang penuh warna dan gambar ini biasanya digunakan pada buku-buku cerita atau buku dongeng yang supaya bisa menarik minat ya, karena ini tujuannya untuk anak, menarik minat anak untuk membacanya ya. Nah, di situ. Nah, jika sahabat Permata sudah memahami materi, ayo kita mengerjakan uji kompetensi berikut. Di sini ada 5 soal. Soal yang pertama, otot yang bekerja berdasarkan atas kesadaran. Nah, di sini atas kesadaran adalah otot apa? Jadi kan ada 3 otot nih. Nah, yang bekerja atas kesadaran itu otot apa? Yang kedua, kamu sahabat perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya ada cabangnya. Otot tersebut terdapat pada organ apa? Nah, kemudian yang ketiga, bacalah paragraf berikut. Seorang petinju biasanya memiliki otot yang terjaga dengan baik. Seorang petinju memiliki otot yang baik dan kuat sehingga memiliki kemampuan pukulan yang kuat pula. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah baik. Kemudian yang keempat, bagian yang sangat penting dari sebuah buku adalah apa di sini? Dan yang terakhir nomor 5, cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya sederhana, serta ada juga cover penuh warna dan gambar yang menarik. Nah, itu merupakan
ragam cover berdasarkan apa? Ya, tadi kan ada dua. Nah, ini berdasarkan apa nih? Baik, itu saja materi kita pada kali ini. Terima kasih untuk sahabat Permata yang sudah menyaksikan atau menyimak video ini sampai selesai. Nah, jangan lupa untuk menonton video pembelajaran selanjutnya. Baiklah, buat sahabat Permata semuanya, di sini dikutip dari Bung Hatta, ya, bahwa kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Kalau kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, ini ada pesan untuk kita semua. Baiklah, terima kasih sahabat Permata atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.